Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Krisnogo Sostro Sabu Inten bagian ke-11. Mahisa Jenar dan Mantingan seperti orang yang sepakat untuk tidak menanyakan hal itu. Mereka takut kalau ada suatu rahasia yang dapat menyinggung kehormatan Ki Asem Gede. Setelah mereka berjalan beberapa lama, segera mereka memasuki desa tempat Ki Wirosobo tinggal. Rumah Ki Wirosobo adalah rumah yang cukup besar, berdiri di tepi jalan induk di desanya, berhalaman luas dan mempunyai ciri-ciri yang agak berbeda dengan halaman di sekelilingnya. Halaman Ki Wirosobo disegarkan oleh tanaman-tanaman yang berbunga, yang berdaun hijau sejuk. Di sudut halaman terdapat sebuah jambangan berisi air yang bersih dan bening. Di sana-sini tergantung sangkar-sangkar burung, berkeliaran pula binatang-binatang peliharaan seperti ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Halaman itu berdinding batu merah yang disusun teratur, yang seakan-akan menjadi batas dari dua daerah yang tampak sangat berlainan. Halaman-halaman lain di desa itu masih ditumbuhi bermacam-macam pohon serba tak teratur. Bahkan di sana-sini masih ada pohon-pohon liar yang tumbuh, rumpun-rumpun bambu yang lebat, pohon beringin tua, dan randu alas yang masih merupakan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh penduduk di sekitarnya. Waktu Mahisa Jenar dan Mantingan melangkahkan kaki memasuki halaman rumah Ki Wirosobo, telah dijalari suatu perasaan aneh. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah banyak melihat daerah-daerah lain, bahkan kota-kota besar, tetapi jarang mereka merasakan kesejukan seperti yang dirasakan pada saat itu. Alangkah mesranya tangan yang telah menggarapnya, sehingga halaman itu menjadi begitu indahnya. Tetapi mereka tidak sempat merasakan kesejukan lebih lama lagi. Tiba-tiba mereka tersentak melihat Nyi Wirosobo yang tiba-tiba saja berlari mendahuluinya. Pintu rumah itu yang ternyata tidak terkunci didorongnya kuat-kuat, sehingga hampir saja ia jatuh tertelungkup. Ia segera menghilang di balik pintu rumahnya. Segera setelah itu terdengarlah suara Nyi Wirosobo bercampur isak yang tertahan. Kakang Wirosobo, aku kembali kakang, kembali padamu." Sesudah itu yang terdengar hanyalah tangis Nyi Wirosobo yang tak tertahan lagi. Ki Asem Gede, Mantingan, dan Mahisa Jenar tertegun sejenak. Suatu peristiwa yang mengharukan, pertemuan antara seorang istri dengan suaminya yang dicintai. Setelah mereka dipisahkan beberapa saat tanpa adanya suatu harapan untuk dapat bertemu kembali, Ki Asem Gede bertiga berdiri saja di muka pintu seperti patung. Sebentar kemudian terdengarlah suara yang berat dan dalam. "Nyai, masihkah aku berhak menerima kau kembali? Atau masih berhakkah kau kembali padaku?" Mendengar jawaban itu, mendadak tangis Nyi Wirosobo terputus karena terkejut.
ia tidak begitu mengerti maksud jawaban suaminya, dan karena itu ia bertanya kepada Ki Wirosobo, "Apa maksudmu, Kakang?" "Nyai, kalau kau dibebaskan oleh Samparan dan kawan-kawannya setelah kau menyerahkan dirimu, maka kau tidak berhak lagi kembali padaku. Tetapi kalau ada orang lain yang membebaskan engkau, Nyai, maka akulah yang tidak berhak menerima kau kembali." Mendengar penjelasan itu, Nyai Wirosobo terkejut bukan kepalang. Maka kembali meledaklah tangisannya. "Kakang, aku masih seperti yang kemarin, Kakang. Bukankah dengan demikian aku masih berhak kembali padamu? Kalau aku tidak lagi merasa berhak kembali padamu, kau hanya akan tinggal dapat mengenang namaku. Sebab aku telah bertekad untuk bunuh diri. Tetapi kalau orang lain yang membebaskan aku, kenapa kau merasa tidak berhak lagi menerima aku?" Kata Nyi Wirosobo di antara sedu-sedanya. "Nyai, laki-laki yang tahu diri hanya dapat memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri," jawab Ki Wirosobo. Mendengar jawaban itu, Ki Asem Gede tidak kalah terkejutnya. Maka segera ia melompati pintu dan cepat-cepat menemui menantunya. Mahesa Jenar dan Mantingan yang merasa berkepentingan pula segera mengikuti Ki Asem Gede. Barangkali mereka dapat menolong memberikan beberapa keterangan yang diperlukan. Mendengar kata-kata Wirosobo, Mahesa Jenar dan Mantingan dapat menduga kalau orang itu mempunyai harga diri yang cukup tinggi. Tetapi yang masih merupakan pertanyaan, mengapa Wirosobo sendiri tak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya. Melihat kedatangan Ki Asem Gede dan dua orang yang tak dikenalnya, Wirosobo menjadi agak terkejut. Tetapi segera ia membungkuk hormat dengan tetap masih duduk bersila di atas pembaringannya. "Selamat datang, Romo Asem Gede." Ki Asem Gede membalas hormat. "Selamat, Wirosobo. Aku datang mengantarkan istrimu. Mudah-mudahan kau mau menerimanya dengan baik. Kau tidak usah mempersoalkan siapakah yang membebaskannya. Yang penting ia pulang dengan selamat dan masih tetap seperti saat ia diambil darimu." Wirosobo diam sejenak. Ia tundukkan kepalanya sambil berpikir. Sebenarnya ia adalah seorang jantan yang memang agak tinggi hati. Ia tidak mau menerima pertolongan orang lain berdasarkan belas kasihan, apalagi dalam persoalan ini, persoalan seorang istri. Siapakah yang telah membebaskan istriku?" tanya Wirosobo. Ki Asem Gede tertegun sejenak. Ingin ia mengaku telah membebaskan anaknya untuk menjaga perasaan menantunya, tetapi ia takut kalau dengan demikian ia dikira orang yang tak mengenal budi. Sebaliknya, Mahesa Jenar pun sebenarnya ingin mengatakan bahwa Ki Asem Gede telah membebaskan anaknya, tetapi ia pun takut kalau hal ini dianggap merendahkan orang tua itu. Melihat gelagat yang demikian, Ki Wirosobo dapat menebak bahwa seseorang telah membebaskan istrinya. Bahkan tidak mustahil kalau orang itu adalah salah seorang yang sekarang berada di hadapannya, atau kedua-duanya. Maka segera muncullah sifat tinggi hatinya. "Bapak Asem Gede, aku mempunyai dugaan bahwa orang itu telah membebaskan istriku. Aku juga mempunyai dugaan bahwa orang itu telah berhasil membebaskan istriku dengan kekerasan. Sebab mustahil Samparan dan Watu Gunung
akan melepaskan korbannya begitu saja sebelum nyawanya dapat dicabut? Adakah orang yang menyambung nyawa tanpa pamrih? Mendengar sindiran itu, hati Mahesa Jenar terguncang hebat. Tidak kalah pula terperanjatnya Mantingan dan Ki Asem Gede, sehingga wajah mereka menjadi semburat merah. Nyi Wirosobo melihat gelagat yang kurang baik itu, dan kembali sebuah goresan tajam melukai hatinya yang sudah hampir sembuh. Cepat ia menjatuhkan diri di samping pembaringan suaminya, berlutut sambil menangis. "Kakang, aku telah kembali padamu. Jangan lepaskan aku lagi." Mendengar ratap istrinya, sebenarnya hati Wirosobo terobek-robek karenanya. Ia pun sebenarnya sangat mencintai istrinya, sebagaimana istrinya mencintainya. Tetapi perasaan harga diri yang berlebih-lebihan telah melibat hati Wirosobo, sehingga sedikit pun ia tidak menunjukkan getaran perasaannya. Mata Ki Wirosobo yang sayu memandang keluar lewat jendela di samping pembaringannya, memandang daun-daun yang bergoyang-goyang digerakkan angin, serta kilatan-kilatan matahari yang jatuh bertebaran di atas tanah pegunungan yang kemerah-merahan. Suasana kemudian dikuasai oleh kesepian yang tegang. Mahesa Jenar mengeluh dalam hati, kutuk apakah yang ditimpakan Tuhan atas dirinya sehingga ia mengalami suatu kejadian yang demikian rumitnya. Haruskah pada suatu saat ia berhadapan dengan Wirosobo sebagai lawan? Kalau demikian, maka menang atau kalah ia akan tetap sama saja, sama-sama mengalami penderitaan batin. Kalau Mahesa Jenar kalah, maka kekalahan itu tak akan dapat dilupakannya seumur hidup. Sebaliknya, kalau dia menang, bagaimanakah nasib Nyai Wirosobo? Sebab dengan demikian Ki Wirosobo pasti tidak akan mau menerimanya kembali, bahkan mungkin ia akan bunuh diri. Belum lagi Mahesa Jenar menemukan jalan keluar, tiba-tiba didengarnya Wirosobo berkata, "Nyai, aku akan menerima kau kembali sebagaimana kau terlepas dari tangan Samparan." Suara Wirosobo itu terdengar sebagai gemurahnya 1000 guntur yang menggelegar bersama-sama. Suasana menjadi bertambah tegang. Peluh dingin telah mengalir di seluruh tubuh Mahesa Jenar. Apa yang diduganya ternyata benar-benar terjadi. Sampai saat itu pun ia masih belum dapat menemukan suatu pilihan. Bagaimanapun, sebagai seorang laki-laki, ia tidak bisa menelan tantangan itu begitu saja. Sehingga dengan demikian tubuhnya menjadi gemetar, menahan perasaannya yang melonjak-lonjak. Hampir saja ia melangkah maju dan menerima tantangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Nyai Wirosobo masih menangis, bahkan makin menjadi-jadi, ia kembali ragu-ragu. Akhirnya setelah perasaan berjuang beberapa lama, Mahesa Jenar mengambil suatu keputusan yang sangat berat. Sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai seorang yang berjiwa prajurit, ia belum pernah menghindari suatu tantangan. Tetapi kali ini bertekad berkorban buat kedua kalinya untuk ketentraman hidup putri Ki Asem Gede. Karena itu ia berdiam diri tanpa mengucap sepatah kata pun. Ki Asem Gede menjadi kebingungan dan ia tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ia pun mempunyai pikiran yang sama dengan Mahesa Jenar. Kalau saja Mahesa Jenar menerima tantangan itu, Mahesa Jenar bukanlah tandingan Wirosobo. Bagaimanapun hebatnya menantunya, tetapi setinggi-tingginya yang dapat dicapainya adalah tingkat dalang Mantingan.
apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Belum lagi suasana yang tegang itu terpecahkan, mendadak mereka dikejutkan oleh suatu bayangan yang melayang, meloncat masuk lewat jendela yang terbuka di samping pembaringan Wirosobo. Geraknya cepat dan lincah sekali. Mereka menjadi semakin terperanjat ketika melihat siapakah orang itu. Ternyata orang yang telah berdiri tegak di antara mereka adalah Samparan. "Pengecut tua, kau curi anakmu dengan laku seorang perempuan. Aku telah merampasnya dengan kejantanan. Aku telah melukai 2 orang murid Wirosobo yang menghalangi maksudku. Seharusnya kau ambil perempuan itu dengan laku seorang jantan pula. Nah, sekarang aku datang untuk mengambilnya kembali," teriak Samparan sambil menuding wajah Ki Asem Gede. Melihat tingkah laku, sikap, dan kata-kata Samparan, Ki Asem Gede terkejut bukan kepalang. Apalagi yang mau diperbuat oleh setan kecil ini, sedangkan Mantingan mempunyai tanggapan lain. Mungkinkah kawan Lawo Ijo telah datang untuk menuntut balas atas kematian Watu Gunung dengan mempergunakan Samparan sebagai umpan? Lain pula dengan Ki Wirosobo. Melihat kedatangan Samparan dan mendengar kata-katanya, matanya menjadi berkilat-kilat, seakan-akan suatu cahaya terang memancar di dalam jiwanya. "Samparan, kau pun tidak berlaku jantan. Kau tidak mengambil istriku dari tanganku. Kau hanya berani melayani anak-anak yang baru dapat meloncat-loncat tak berarti. Kalau benar katamu, Romo Ki Asem Gede mengambil istriku, Romo Asem Gede ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, sekarang kalau kau ingin istriku, ambillah ia dari tanganku dengan laku seorang jantan," sahut Wirosobo. Samparan tertawa dingin. "Kau bermaksud demikian?" Ki Wirosobo tertawa nyaring. Wajahnya kini menjadi cerah seperti cerahnya matahari. Mahesa Jenar yang berotak cerdas segera menangkap arah persoalannya. Diam-diam ia memuji kelincahan otak Samparan. Tetapi lebih dari itu, ia kagum maksud baik Samparan. Meskipun dengan tindakannya itu ia menghadapi kemungkinan yang berat sekali. "Kau telah mengundang orang-orang ini untuk melindungi istrimu?" tanya Samparan dengan nada menghina. Wirosobo yang tinggi hati segera tersinggung. Dengan marahnya ia menjawab, "Samparan, mulutmu terlalu lancang. Aku belum kenal mereka berdua. Mereka datang bersama-sama Romo Asem Gede. Urusan ini adalah urusanku dengan kau. Jadi kau dan akulah yang harus menyelesaikan." Kembali Samparan tertawa dingin. "Wirosobo, jangan kau mimpi akan masa lampau. Memang berapa tahun yang lalu kau merupakan seorang tokoh yang mempunyai nama cemerlang. Sebutanmu cukup menggetarkan. Tetapi dengan kakimu yang lumpuh sekarang ini, kau menjadi sebatang seruling gading yang telah retak," kata Samparan. Mahesa Jenar dan Mantingan terperanjat 2 kali lipat. Ternyata Wirosobo adalah seorang yang terkenal dengan sebutan seruling gading, seorang tokoh pengembala yang tak ada tandingannya di antara mereka. Kekuatan tubuhnya dan kepandaiannya meniup seruling merupakan suatu paduan yang sudah ditemukan. Tetapi seruling gading itu kini sudah lumpuh. Kata-kata Samparan itu juga merupakan jawaban atas teka-teki yang selama ini selalu membelit pikiran Mahesa Jenar dan Mantingan. Karena kelumpuhannya itu, agaknya Wirosobo tak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya. Mendengar ejekan Samparan itu, hati Wirosobo menjadi terbakar. Ia sudah hampir tak dapat menguasai kemarahannya.
cepat tangannya meraih senjatanya dari bawah bantalnya, sebuah kapak bertangkai yang panjangnya kira-kira hampir sedepak. Kalau kau tidak membawa senjata Samparan, kau boleh meminjam senjata-senjataku. Manakah yang kau sukai? Kata Wirosobo sambil menunjuk ke sudut ruang. Pada dinding yang ditunjuk itu bergayutan bermacam-macam senjata, kapak, tombak, pedang, keris, dan sebagainya. Berlahan-lahan Samparan berjalan ke sudut ruang tempat senjata itu tergantung. Dengan tenangnya ia mulai menimang-nimang senjata itu satu demi satu. Wirosobo, alangkah banyaknya jenis senjatamu. Sebagai pertanda kebesaran namamu, hanya saja tak satu pun sebenarnya yang cukup berharga kau pergunakan. Tetapi baiklah, aku mencoba tombak pendekmu ini untuk melayani kapakmu yang terkenal itu. Wirosobo bertambah marah mendengar celaan itu, sehingga kemudian ia tidak sabar lagi. Ia telah bersiap untuk menggeser tubuhnya ke tepi pembaringan. Samparan yang telah mendapatkan pilihan senjata di antara sekian banyak macam senjata yang tergantung di sudut ruang itu pun segera mempersiapkan diri. Ki Asem Gede dan Mantingan segera mengetahui pula maksud Samparan. Itulah sebabnya mereka berdiri termangu-mangu penuh kekhawatiran akan keselamatan Samparan. Tetapi Samparan berdiri tenang-tenang saja, meskipun ia tahu pasti tingkat keilmuan Wirosobo. Samparan, mulailah. Wirosobo menggeram tidak sabar lagi. Samparan yang mendengar suatu tertawa yang hambar dan dingin, sebentar ia memandang wajah Maesa Jenar yang dikagumi. Sorot matanya memancar aneh, sebagai sorot mata anak-anak yang dilepas dari pelukan bapaknya yang akan pergi berperang. Tetapi sekejap kemudian Samparan segera meloncat dengan lincahnya sambil memutar tombaknya menyerang Wirosobo. Maesa Jenar melihat segala gerak-gerik Samparan dengan terharu. Ia memandang Samparan sebagai seorang anak yang telah hilang dan kini sedang berusaha untuk kembali ke pangkuan kebenaran. Samparan sedang berjuang untuk menebus dosa yang pernah dilakukan. Samparan mulai sebuah tusukan ke arah dada Wirosobo. Sebenarnya gerakan Samparan cukup lincah dan mantap, hanya sayang bahwa ia tidak dapat menyelaraskan gerakan-gerakan kaki dengan tangannya. Sedangkan Wirosobo ternyata memang seorang yang berilmu cukup tinggi. Meskipun ia tidak dapat mempergunakan kakinya, tetapi dengan gerak tangannya yang tampaknya tidak banyak membuang tenaga, ia dapat menangkis serangan-serangan Samparan sehingga tusukannya meleset ke samping. Bahkan sekaligus ia bersiap menghantam lengan Samparan dengan tangkai kapaknya. Cepat Samparan menarik serangannya dan selangkah meloncat ke kiri. Kembali mata tombak Samparan akan mematu lambung lawannya. Namun Wirosobo cukup cekatan. Dengan tangannya ia memutar kapaknya untuk menangkis serangan tombak Samparan. Demikianlah pertarungan itu semakin lama semakin bertambah sengit. Samparan telah mengeluarkan hampir segenap ilmunya untuk menundukkan lawannya. Sedangkan Wirosobo bagaimanapun hebatnya, namun karena ia hanya mampu menangkis serangan lawannya dan hanya mampu menyerang dalam jarak yang sangat terbatas, maka tampaklah ia mulai terdesak. Untunglah bahwa ia memiliki sepasang tangan yang kuat dan cekatan, sehingga pada saat-saat yang berbahaya ia masih berhasil membebaskan dirinya dari ujung tombak Samparan. Maesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede
yang menyaksikan pertarungan itu mengikuti dengan perasaan yang tegang. Berbagai macam gambaran membayang di kepala masing-masing. Kali ini pun mereka diliputi oleh kecemasan-kecemasan yang sangat tak menyenangkan. Apalagi Nyai Wirosobo yang tak dapat mengerti persoalan yang dihadapi saat itu. Hatinya menjadi bergolak sedemikian hebatnya, sehingga ia tidak berani lagi menyaksikan pertempuran itu. Maka semakin lama semakin jelaslah bahwa Samparan akan berhasil menguasai keadaan. Ia mempergunakan suatu cara yang sangat menguntungkan. Sesaat ia meloncat maju sambil menyerang, tetapi sesaat apabila serangannya gagal, ia segera meloncat surut menjauhi Wirosobo untuk menghindari serangan-serangannya yang sangat berbahaya. Melihat cara Samparan bertempur, Wirosobo menjadi semakin kalap. Di samping rasa penyesalan yang meluap-luap atas cacat kaki yang dideritanya, karena itulah maka cara bertempur pun semakin lama semakin kabur, sehingga pada suatu saat dengan gerak tipu yang cepat sekali, tombak Samparan mengarah ke leher Wirosobo.